Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Katia selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, izinkan kami untuk mempresentasikan laporan hasil analisa kasus Deltrix, Lumberjack, dan strategi hedging rupiah yang beranggotakan 3 orang. Ada saya sendiri, Zaidania Salma Salsabila. Ada saya Karisa Hanasari. Dan ada saya Nafisa Umi Kulsum. Table of context. Di sini ada 7 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang, kedua analisis situasi perusahaan, ketiga evaluasi opsi hedging, 4 rekomendasi strategi hedging, 5 analisis risiko, 6 perhitungan finansial, dan yang terakhir kesimpulan. Latar belakang, Deltrix Lumberjack merupakan perusahaan yang memiliki exposure terhadap risiko nilai tukar rupiah. Sebagai pemain di pasar global, Deltrix terlibat dalam transaksi keuangan dengan berbagai mata uang asing yang mencakup impor bahan baku dan ekspor produk kayu, sehingga fluktuasi nilai tukar dapat berdampak signifikan pada profitabilitas dan stabilitas keuangan perusahaan. Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan hedging. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi opsi hedging yang tersedia dan memberikan rekomendasi strategi yang paling sesuai untuk Deltrix. Analisis situasi perusahaan. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan Deltrix terkait exposure nilai tukar. Deltrix menghadapi risiko utama terkait fluktuasi nilai tukar rupiah yang berdampak signifikan pada operasional dan profitabilitas perusahaan. Penawaran awal dalam rupiah setara dengan 4,85 juta dolar, namun dikurangi menjadi 4,7 juta dolar setelah negosiasi. Dengan margin keuntungan yang tipis, depresiasi 10% pada rupiah dapat menghapus keuntungan Deltrix. Ketidakpastian nilai tukar juga menyulitkan perencanaan keuangan dan pelaporan hasil operasi internasional, karena fluktuasi yang tidak terduga dapat mengganggu proyeksi pendapatan dan biaya. Kemudian yang kedua, ada fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. Fluktuasi ini mempengaruhi margin keuntungan dengan mengubah biaya impor dan pendapatan ekspor. Depresiasi rupiah menaikkan biaya, sedangkan penguatan rupiah menurunkan pendapatan. Menambah ketidakpastian dalam margin dan profitabilitas perusahaan, yang mana artinya jika nilai tukar rupiah mengalami depresiasi, biaya impor bahan baku dan peralatan yang dibayar dalam mata uang asing akan meningkat, mengurangi margin keuntungan. Sebaliknya, jika nilai tukar rupiah menguat, pendapatan dari ekspor yang dikonversi ke rupiah akan menurun. Juga menekan margin keuntungan. Perubahan nilai tukar yang tidak stabil dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perhitungan margin keuntungan, mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada evaluasi opsi hedging. Ada unsur forward, yang pertama ada keuntungan, pengendalian penuh atas transaksi, likuiditas tinggi, dan penyelesaian dalam mata uang lokal. Yang kerugian ada biaya administrasi yang mungkin lebih tinggi dan potensi fluktuasi kurs yang tidak terduga. NDF atau non-deliverable forward, keuntungan tidak memerlukan transfer mata uang fisik, cocok untuk mata uang yang memiliki kontrol ketat. Kerugian, risiko basis yang mungkin terjadi, dan biaya kontrak yang bisa lebih tinggi dibandingkan unsur forward. Rekomendasi strategi hedging berdasarkan analisis opsi hedging sebelumnya, direkomendasikan agar Deltrix Lumberjack menggunakan NDF untuk mengelola exposure rupiah mereka. Alasan pemilihan NDF adalah karena perusahaan tidak perlu melakukan transfer mata uang fisik yang memudahkan operasional dan manajemen risiko. Analisis risiko. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko ini merupakan risiko bahwa pihak lawan dalam kontrak hedging tidak dapat memenuhi kewajibannya. Deltrix harus memilih mitra yang memiliki reputasi baik dan stabilitas keuangan untuk menghindari kerugian jika counterparty gagal. Yang kedua ada
Risiko operasional. Risiko ini muncul dari kesalahan dalam pengelolaan instrumen hedging, seperti kesalahan dalam perhitungan atau pelaksanaan kontrak. Deltrik perlu memastikan bahwa tim keuangan terlatih dan memiliki prosedur yang jelas untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan. Analisis likuiditas, yaitu berkaitan dengan kemampuan Deltrix untuk memenuhi keuangan dari kontrak hedging. Perusahaan harus memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban ini, agar perusahaan tidak terpaksa menjual aset atau mengambil pinjaman dengan biaya tinggi. Ada analisis basis. Resiko ini terjadi ketika ada perbedaan antara nilai tukar yang disepakati dalam kontrak hedging dan nilai tukar pasar saat jauh tempo. Jika nilai tukar bergerak tidak sesuai harapan, Deltrix bisa mengalami kerugian. Yang terakhir ada analisis transfer, terkait dengan kemungkinan perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi kemampuan Deltrix untuk melakukan transfer uang. Perusahaan harus selalu memantau kebijakan pemerintah untuk menghindari gangguan dalam transaksi internasional. Selanjutnya ada perhitungan finansial. Yang pertama ada onshore forward. Perhitungan settlement amount berdasarkan nilai transaksi dan kurs forward. Evaluasi hasil dari 3 skenario yaitu rupiah terapresiasi, rupiah terdepresiasi, dan rupiah stabil. Contoh perhitungan onshore forward settlement amount yaitu misalkan XYZ menjadi rupiah setara dengan 3 juta dolar melalui onshore forward 6 bulan dengan kurs forward 1 dolar sama dengan 11.400 rupiah. Jumlah rupiah yang dijual sama dengan 3 juta dolar dikali 11.400 sama dengan 34,2 miliar rupiah. Evaluasi skenario fixing rate. Skenario yang pertama yaitu rupiah apresiasi ke 1 USD sama dengan 10.900 rupiah. Nilai USD dari penjualan rupiah sama dibagi rupiah 34,2 miliar dibagi 10,9 ribu rupiah sama dengan 3.137.615 dolar. Settlement amount 34,2 miliar dibagi 11.400 rupiah dikurangi 34,2 miliar dibagi 10.900 rupiah sama dengan min 137.615 dolar. Jumlah efektif USD yang diterima yaitu 3 juta dolar sama dengan 3.137.615 dolar dikurangi 137.615 dolar. Skenario 2, rupiah tetap pada 1 USD sama dengan 11.400. Nilai USD dari penjualan rupiah yaitu 34,2 miliar rupiah dibagi 11.400 rupiah sama dengan 3 juta dolar. Settlement amount sama dengan 0, jumlah efektif USD yang diterima sama dengan 3 juta dolar. Skenario 3 yaitu rupiah depresiasi ke 1 USD sama dengan 11.900. Nilai USD dari penjualan rupiah sama dengan 34,2 miliar dibagi 11.900 sama dengan 2.873.950 dolar. Settlement amount 34,2 miliar dibagi 11.400 dikurangi 34,2 miliar dibagi 11.900 sama dengan plus 126.050 dolar. Jumlah efektif USD yang diterima sama dengan 3 juta dolar, 2.873.950 USD tambah 126.050 USD. Yang kedua ada non-deliverable forward atau NDF. Perhitungan settlement amount berdasarkan nilai transaksi dan kurs NDF. Evaluasi hasil dari 3 skenario sama dengan
rupiah terapresiasi, IDR terdepresiasi, dan IDR stabil. Contoh perhitungan NDF settlement amount yaitu misalkan XYZ menjual rupiah setara dengan 3 juta USD melalui NDF 6 bulan dengan kurs forward 1 dolar sama dengan 11.400 rupiah. Jumlah rupiah yang dijual sama dengan 3 juta USD kali 11.400 rupiah sama dengan 34,2 miliar rupiah. Evaluasi skenario fixing rate yaitu skenario 1. Rupiah apresiasi ke 1 dolar sama dengan 10.900 sama dengan kerugian 137.615 USD. Skenario 2, rupiah tetap pada tetap pada 1 USD sama dengan 11.400 rupiah sama dengan settlement amount sama dengan 0. Skenario 3, rupiah depresiasi ke 1 USD sama dengan 11.900 rupiah dengan keuntungan 126.050 dolar. Yang terakhir, ada kesimpulan. Dalam laporan ini telah dibahas opsi-opsi hedging yang tersedia untuk Deltrix, Lumberjacks, serta risiko dan manfaat masing-masing opsi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, NDF direkomendasikan sebagai strategi hedging yang paling sesuai untuk mengelola exposure perusahaan. NDF menawarkan keuntungan signifikan seperti kemudahan operasional dan manajemen risiko yang efisien, tanpa memerlukan transfer mata uang fisik yang dapat menyederhanakan proses hedging dan memberikan kepastian nilai tukar yang dibutuhkan untuk perencanaan keuangan Deltrix Lumberjack. Dengan demikian, penerapan NDF diharapkan dapat meminimalkan dampak fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap margin keuntungan dan memastikan stabilitas keuangan perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Ada kekurangan dan kelebihan, dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.